masih diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan berkati setiap kami yang beribadah supaya dapat bersungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian punya nggak barang yang kalian merasa berharga dan istimewa sekali? Pasti punya kan? Kalau Kak Alvin punya nggak? Punya dong. Apa tuh? Koko punya hewan musang yang sangat istimewa. Wah, sama dong seperti Tuhan Yesus yang memiliki kita yang begitu berharga dan begitu istimewa di matanya. Apapun yang dunia katakan tentang diri kita, Tuhan Yesus selalu menganggap kita istimewa. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi laguku istimewa. Kalau Cece Bella gimana? Wah iya nih, Yesus juga merasa sangat istimewa sekali setelah menyanyikan lagu ini. Tapi sepertinya belum pas nih kalau kita nyanyi lagu ini kalau kita belum mendengar firman Tuhan. Wah benar banget Cece Bella. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita dan nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Ku simpan di hatiku.
Suatu sore Yeye bertemu dengan JJ di sebuah taman. Hai J, kamu lagi ngapain di sini? Aku perhatikan dari tadi siang kamu duduk di sini aja. Hai Ye, kamu mau kemana? Tumben sore-sore gini kamu keluar rumah. Iya, aku mau beli hadiah nih buat ulang tahun sepupu aku. J, pertanyaan aku belum dijawab tadi. Kamu lagi ngapain di sini? Iya nih Ye, aku lagi sedih. Emang kamu ada masalah apa? Sini cerita yuk. Aku dapat kabar kalau papaku dipecat dari pekerjaannya karena COVID, maka ada pengurangan tenaga kerja di kantor papa. Wah, turut sedih mendengarnya ya. Kalau boleh tahu, sejak kapan papa dipecat, J? Sejak 3 bulan lalu, uang tabungan papa mama udah gak ada. Dan aku dapat surat peringatan dari sekolah karena belum membayar uang sekolah. Aku bingung harus ngapain. Dari kemarin papa gelisah dan marah-marah terus sama mama di rumah. Papa terlihat sangat pusing dengan keadaan seperti ini. Berkali-kali papa bilang kalau dia gak punya harapan lagi. J, mungkin aku nggak bisa bantu banyak. Tapi aku bisa bantu meringankan biaya sekolah kamu. Nih, kamu pakai saja dulu uang aku. Jangan Ye, uang ini kan mau kamu gunakan untuk beli hadiah buat sepupu kamu. Nggak apa-apa J, kamu pakai aja. Soalnya hadiah untuk sepupu bukan jadi masalah kok. Tahun depan masih bisa kasih. Kan lebih penting uang sekolah kamu yang harus dibayar. Makasih banyak ya Ye. Iya, sama-sama J. Ya sudah J, kamu mending pulang dulu. Kamu doa sama Tuhan, Ia pasti tolong kamu. By the way, coba deh kamu dengerin link YouTube yang aku kirim ke kamu. Ini khotbah pendeta di gerejaku. Mudah-mudahan bisa jadi berkat buat kamu ya. Oke deh J, aku pamit dulu ya. Bye-bye. Bye-bye Ye. Sesampainya di rumah, JJ membuka link YouTube yang diberikan oleh Yeye. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Tahukah adik-adik bahwa Kristus setelah ia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada siapa? Betul sekali adik-adik, Yesus menunjukkan dirinya kepada para murid-murid sebelum akhirnya Yesus naik ke surga. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada para murid? Dan mengapa Yesus harus naik ke surga? Untuk apa Yesus capek-capek harus bertemu dengan Ibu Maria Magdalena? Mengapa Yesus harus repot-repot berjumpa dengan para murid-murid? Mengapa Yesus juga harus bertemu dengan Thomas yang waktu itu sempat meragukan kebangkitan dirinya? Nah adik-adik, jawabannya adalah karena Yesus ingin meyakinkan para murid-muridnya yang saat itu sedang merasa ketakutan. Yesus ingin meyakinkan para murid tentang pengharapan di dalam dirinya. Yesus tahu bahwa para murid-murid masih suka lupa bahwa Yesus sebenarnya adalah Allah
yang hidup dan yang berkuasa. Adik-adik, perjumpaan Yesus dengan para murid adalah untuk membuktikan perkataan Yesus. Yesus tidak pernah berbohong. Ia pasti akan menepati janji-janjinya. Ia rindu agar murid-muridnya dapat percaya kepadanya, sebab ia mengasihi mereka. Dan Yesus tidak ingin para murid sedih dan juga takut. Inilah kerinduan Yesus kepada murid-murid saat itu. Dan juga kerinduan Yesus itu dinyatakan kepada kita semua, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekalian, di dalam kehidupan kita mungkin kita tidak bisa bertemu berhadapan muka dengan Yesus. Tetapi adik-adik, kita dapat bertemu dengan Yesus di zaman kini ketika kita membaca Alkitab kita dan saat kita berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin saat ini ada dari adik-adik sekalian yang mungkin datang dengan perasaan yang sedih, perasaan yang takut. Bisa jadi karena pandemi COVID-19 atau mungkin ekonomi keluarga yang sedang sulit. Papa mama yang kesulitan mencari keuangan dan juga pekerjaan. Atau mungkin adik-adik punya kebutuhan sekolah yang belum tercukupi. Mungkin adik-adik ada yang merasa, kayaknya Tuhan itu jauh deh dari saya. Nah, jika ada adik-adik yang mengalami permasalahan itu, ingatlah firman Tuhan hari ini. Meskipun adik-adik merasa takut, merasa sedih, percayalah bahwa Tuhan Yesus berada dekat dengan adik-adik. Yesus ada di dalam hati adik-adik dan Ia akan menolong adik-adik di dalam semua kesusahan dan kesulitan yang adik-adik alami. Yesus tidak akan berbohong karena Ia telah berjanji di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Di sana ditulis, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Bahkan ketika Yesus naik ke surga, Ia tidak meninggalkan murid-muridnya, tetapi Yesus mengutus Allah Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus akan memberikan kesabaran, memberikan kekuatan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, peristiwa kenaikan Yesus membuktikan bahwa pekerjaan Yesus di dunia ini telah selesai. Dan pekerjaan Yesus itu, kematiannya di kayu salib, berkenan kepada Bapa. Dan Yesus akan menyediakan tempat di surga yang kekal itu buat setiap kita yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Jadi adik-adik, jika kita bisa simpulkan, maka kisah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus memiliki satu judul besar. Yaitu apa? Betul sekali, yaitu pengharapan. Jika Yesus berulang kali mengatakan kepada para murid tentang pengharapan, maka Yesus juga bertanya kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah, maukah adik-adik percaya kepada pengharapan yang Yesus ucapkan dan juga yang Tuhan Yesus berikan? Yuk adik-adik, kita hidup di dalam pengharapan di dalam Yesus yang telah naik ke sorga itu. Nah, sebelum kita akan tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa, ada sebuah ayat hafalan untuk kita hafalkan bersama. Ayat hafalan itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Di sana dituliskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jangan lupa ya, ayat firman Tuhan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ini dihafal bagi adik-adik sekalian. Oke adik-adik,
Mari kita akan tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengharapan yang Tuhan nyatakan di dalam kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, dan Engkau Allah yang mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Mungkin keadaan kami saat ini mirip seperti keadaan para murid yang ketakutan, yang khawatir, yang dipenuhi dengan kecemasan. Tetapi biarlah kuasa daripada Tuhan, kebangkitan Tuhan, bahkan kenaikan Yesus ke sorga menjadi bukti yang menguatkan kami supaya kami boleh terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan sangat mengasihi kami dan akan menyertai kehidupan kami. Meskipun saat ini kami mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup, kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami bersyukur dan berdoa. Setelah JJ mendengarkan khotbah, lalu ia menelpon Yeye. Ye, terima kasih banyak untuk video firman Tuhannya ya. Sekarang keadaanku lebih baik. Mungkin keluargaku masih mengalami kesulitan saat ini. Tapi aku percaya Tuhan pasti akan menolong. Ia adalah pengharapan kita. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik. Tuhan Yesus memberkati kamu. Demikianlah akhir kisah dari JJ dan Yeye. JJ yang tadinya tidak memiliki harapan karena masalah pandemi dan keluarganya, tapi sekarang hidup berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Marilah kita hidup berpengharapan di dalamnya.